Apraisal yang sebelumnya diharapkan hadir dalam hearing dengan DPRD Nganjuk ternyata tidak datang. Hearing tersebut dalam rangka membahas hasil apraisal relokasi warga terdampak pembangunan bendungan Semantok di Desa Sambikerep dan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Sebab puluhan warga dua desa tersebut menolak hasil apraisal karena dinilai merugikan warga. Hearing ini merupakan tindak lanjut dari hearing sebelumnya yang juga dilaksanakan di kantor DPRD Nganjuk. Pada hearing ini diikuti anggota DPRD Nganjuk, kuasa hukum dan perwakilan warga terdampak, pihak Badan Pertahanan Nasional BPN Nganjuk dan perwakilan Pemkab Nganjuk. Meski tidak dihadiri tim apraisal, hearing menyepakati adanya musyawarah tentang besaran harga lahan maupun bangunan milik warga terdampak pada hari Kamis mendatang. Hasil musyawarah tentang besaran harga nantinya bisa digunakan sebagai dasar pengajuan keberatan hasil apraisal kepada Pengadilan Negeri. Selain polemik tentang hasil apraisal yang dinilai merugikan warga, belakangan diketahui bahwa tim apraisal ternyata belum melakukan apraisal terhadap 9 lahan. Persoalan-persoalan kinerja tim apraisal inilah yang menjadi penguat persepsi bahwa tim apraisal tidak profesional. Pertama, sebenarnya hal ini hal yang sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa ada tahapan yang belum dilakukan oleh BPN, yaitu tahapan penetapan besaran ganti kerugian. Nah, karena tadi Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala BPN sudah menyampaikan bahwa hari Kamis sebagai hari musyawarah terkait dengan penetapan kebesaran, saya pikir itu clear karena itu tahapan yang kami tunggu dan itu untuk menentukan siapa yang sepakat dan siapa yang tidak sepakat. Ketidaksepakatan inilah pintu masuk yang harus dituangkan dalam berita acara musyawarah penetapan besaran untuk mengajukan keberatan di pengadilan. Saya tidak tahu bagaimana Kepala BPN memahami persoalan itu karena regulasi di pasal 5 Perma 3 2016 yang merujuk Undang-Undang 2 2012 merujuk Perpres 71 2012 terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jelas bahwa syarat pengajuan harus ada berita acara musyawarah penetapan besaran ganti kerugian. Jadi hari Kamis itu untuk musyawarah penetapan nilai ganti kerugian yang tahap ketiga mungkin. Nah, musyawarah ini belum pernah kita putuskan, belum pernah kita buatkan berita acara sebagai suatu kesepakatan. Nanti pada hari Kamis akan ada dua hasil kesepakatan itu. Kesepakatan menerima dan menolak. Jadi kalau misalnya menerima mungkin langsung perintah kita tahapan pembayaran ganti rugi. Tapi kalau menolak akan kita sarankan untuk mengajukan keberatan itu ke pengadilan 14 hari. Artinya setelah hari Kamis. Nah, itu tahapannya di dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap tanah-tanah warga terdampak dari bendungan Semantok ini. Ini kan terkait tadi ada tim apraisal juga yang diharapkan datang tidak hadir. Nah, ini apa konsekuensinya? Misalkan akankah dilakukan pemanggilan ulang atau seperti ini? Tadi kan sudah ada solusinya. Solusi terkait dengan kepentingan yang disampaikan oleh dari BPN tadi kan sudah mencoba untuk diskusi terkait dengan hasil. Nah, ternyata di sini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini kan sudah mengatur bahwa satu-satunya terhadap besaran ganti rugi untuk mengatur itu adalah mengajukan keberatan. Dan waktu mengajukan keberatan itu tadi sudah disampaikan kan hari Kamis. Hari Kamis akan difasilitasi oleh BPN untuk musyawarah. Nah, waktu 14 hari setelah musyawarah itu kita masih bisa mengajukan gugatan. Maka kita memohon kepada pengacara penasihat hukum tadi untuk memaksimalkan itu semua
Sehingga dari waktu 14 hari kerja setelah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jadi waktunya kan masih bukan hasil musyawarah itu 14 hari, sebelum 14 hari untuk mengajukan keberatan gugatan di pengadilan. Nah, pijakan untuk April kan itu putusan pengadilan itu. Ternyata kan setelah sempat keluar bentuk ganti rugi, ternyata tim Apresial masih belum sesuai, belum melakukan apresiasi terhadap 9 bidang tanah ini tadi. Okay. Ada nggak konsekuensi hukumnya hal yang seperti ini? Nah ini kita akan memandang secara keseluruhan. Kalau kita nanti hanya memandang dari 9 itu, sementara mengorbankan yang sebesar itu, ini kan kita melihat secara komprehensifnya, secara menyeluruh, sehingga kepentingan yang umum ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kita mengharapkan nanti ada appraisal ulang. Kalau ada appraisal ulang, otomatis yang 9 kan ikut terapresial. Otomatis. Maka kita gunakan langkah-langkah hukum yang nanti mudah-mudahan hasil keputusannya, karena memang kondisi seperti termasuk yang 9 ada 35 bidang yang tidak sesuai, itu nanti kan bisa digunakan pijakan dalam membuat keputusan bahwa appraisalnya ini kurang profesional, kurang benar, maka perlu diadakan appraisal ulang, termasuk harga-harga yang di bawah dengan harga normal seperti yang kita lihat sekarang gitu.